Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya saudara-saudari beroleh sukacita sepanjang hari ini. Sebelum kita bersekutu dengan firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa, atas segala kemurahan-Mu, cinta kasih-Mu yang terus memelihara kehidupan kami. Sebelum kami melakukan segala pekerjaan kami mau bersekutu dengan firman-Mu, terangi hati dan pikiran kami, agar kami mengerti dan mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan harian pada hari ini Jumat 12 Juli 2024 tertulis dalam Titus 2 ayat 14. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian bunyinya. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sejak manusia jatuh dalam dosa, maka kecenderungan hati manusia itu selalu membuahkan kejahatan. Itu bisa kita baca di dalam Kejadian 6 ayat 5. Manusia menjadi seteru Allah karena manusia sudah bergelimang dosa. Tidak ada yang mampu melepaskan dirinya dan membebaskan dirinya dari belenggu dosa. Dari usahanya sendiri, dari prestasinya maupun dari perbuatannya, tidak ada yang mampu melepaskan dan membebaskan dirinya dari belenggu dosa itu. Melalui Yesus Kristus, maka manusia dibebaskan dari belenggu dosa. Melalui kematian dan kebangkitannya, manusia diperdamaikan dengan Allah. Kita dibebaskan dari segala kejahatan. Bukan lagi seteru Allah, melainkan menjadi umat kepunyaannya yang telah dikuduskan melalui penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Kita kudus bukan karena perbuatan baik dan prestasi-prestasi yang kita miliki. Kita kudus semata-mata karena Yesus yang menguduskan kita melalui anugerah penebusannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan ini ada dua hal yang sangat penting untuk kita gumuli dan refleksikan di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Pertama, kita adalah umat yang dikuduskan yang menjadi miliknya. Ini yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita saat ini. Bahwa seperti apapun kondisi kita, seperti apapun kehidupan kita, kita adalah kepunyaan Kristus. Kita adalah milik Kristus yang telah dikuduskan melalui kuasa darahnya. Kita memiliki status yang sama di hadapan Allah. Sama-sama menerima pengudusan dan sama-sama milik kepunyaan Allah. Jangan ada yang merendahkan satu dengan yang lain atau merasa hebat dari yang lainnya. Karena kita adalah sama-sama menerima penebusan dari Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat yang telah dikuduskan, maka kita adalah milik kepunyaannya. Sekali lagi, kita adalah milik kepunyaannya. Kita ini milik Kristus. Sebagai milik Kristus, maka kita harus tunduk dan taat kepada Sang Pemilik kehidupan itu sendiri, yaitu Kristus sendiri. Oleh karena itu, kita harus berani tampil beda dengan dunia ini. Karena kita bukan milik dunia ini, melainkan milik Kristus. Tampil beda dalam arti hidup seturut dengan karakter Kristus, yaitu karakter yang rendah hati, mengasihi, rela berkorban, dan banyak lagi karakter Kristus yang hendak kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara tegas, Paulus menjelaskan dalam Galatia 2 ayat 20, bagaimana orang percaya yang telah menjadi milik Kristus harus menghidupi dan menonjolkan nilai-nilai dan karakter yang dihidupi oleh Kristus sendiri. Dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan seperti ini.
Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita harus terus menyadari bahwa hidup yang kita hidupi saat ini adalah hidup di dalam Kristus. Kristus yang hidup di dalam diri kita. Maka kita harus menampilkan cara hidup sesuai dengan karakter Kristus. Pepatah orang Batak bilang, "Dang dau tubis sian bonana." Atau dalam pepatah bahasa Indonesia dikatakan, buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Artinya apa? Kita adalah anak-anaknya, maka karakter kita juga harus sama dengan karakter Kristus yang mempunyai kita. Kristus adalah pengampun, maka kita juga menjadi orang yang pengampun, bukan seorang pendendam. Kristus adalah seorang pewarta kasih dan kabar baik, maka kita juga menjadi pewarta kabar baik dan kebenaran, bukan pewarta kabar buruk, hoax atau fitnah. Kristus adalah pribadi yang memersatukan, bukan mencerai-beraikan. Maka kita juga menjadi pribadi yang membangun kebersamaan, bukan memecah belah dan adu domba. Kristus adalah seorang yang visioner dan manajemen ulung, maka kita juga harus menjadi orang yang visioner dan memiliki manajemen yang handal, bukan orang yang tanpa visi dan manajemen yang amburadul. Hal-hal seperti itulah yang membuat kita tampil beda dari dunia ini. Itu juga yang menunjukkan bahwa kita adalah milik kepunyaannya melalui cara hidup kita. Yang kedua, senantiasa rajin berbuat baik. Sebagai respon atas anugerah keselamatan dan pengudusan yang dikerjakan oleh Allah di dalam diri Yesus Kristus, maka umat yang telah dikuduskannya menghasilkan buah yang baik dengan rajin berbuat baik. Jadi perbuatan baik yang dilakukan oleh orang percaya adalah sebagai buah dari keselamatan dan pengudusan yang telah diterima, bukan agar diselamatkan dan dikuduskan. Rajin berbuat baik berarti tidak kendor, atau istilah anak muda sekarang, gaspol. Berbuat baik itu tidak boleh berhenti kepada siapapun, tidak boleh pilih kasih juga, kapanpun, dimanapun, kepada siapapun. Kita harus rajin berbuat baik. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Yesus, sang pemilik kehidupan kita. Mari kita jadikan berbuat baik itu sebagai nafas kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang berkumandang, yang telah menyapa kami pada hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu itu semakin meneguhkan kami, semakin menguatkan kami untuk menjalani hari-hari kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.